Lalu tidak lama dia bilang, di belakang kasir gue lihat tadi ada pocong. Semua langsung menoleh ke belakang. Tadi pas kalian doa, tiranya kebuka sedikit. Gue lihat ada sosok yang berdiri, tinggi, putih, kepalanya miring, dan talinya juga kelihatan. Pemiliknya disebut-sebut melakukan pesugihan, mengikat perjanjian dengan makhluk tertentu. Pocong yang dilihat Fahmi itu bukan penunggu biasa, tapi itu adalah tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Tajuk Misteri. Kenalin, gua Dipa. Kali ini gua dapat cerita dari salah satu subscriber Tajuk Misteri nih, yang katanya ada rumah makan tapi tempatnya sepi. Dan ternyata si pemiliknya ini melakukan pesugihan. Nah, gimana? Kalian pasti penasaran gimana kelanjutannya kan? Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi guys, cerita ini dikirimin dari salah satu penonton Tajuk Misteri. Gue sebut aja namanya Delis. Nah, waktu kejadian itu, Delis ini sedang bepergian bersama 3 temannya, yaitu Fahmi, Rizal, dan juga Adit. Mereka baru saja pulang dari luar kota dan perjalanan mereka itu cukup jauh. Dan jam juga menunjukkan hampir maghrib, perut lapar, badan capek, dan juga jalanan mulai sepi. Dan di tengah perjalanan, mereka ini melihat sebuah rumah makan di pinggir jalan yang bangunannya sederhana, lampunya terang, dan yang anehnya, parkirannya penuh. Dan Rizal bilang, aneh ya, daerah sepi gini tapi rumah makannya rame. Delis cuma mengangguk. Entah kenapa sejak pertama kali melihat bangunan itu, dadanya itu terasa agak sesak, tapi karena lapar, mereka tetap berhenti di rumah makan tersebut. Nah, begitu masuk ke dalam rumah makan, suasananya langsung berubah. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Padahal tidak ada kipas angin, apalagi AC. Lampu putih terang, tapi rasanya sangat suram. Fahmi yang paling sensitif ini dia langsung berbisik kepada si Delis. Dis, lo ngerasa gak sih kayak berat di dada? Delis cuma mengangguk. Bukan cuma dia yang merasakan, tapi semua teman-temannya juga mendadak jadi lebih pendiam. Lalu mereka ini duduk di meja dekat dinding. Nah, di dinding itu tergantung lukisan besar. Gambarnya tidak jelas, seperti bayangan orang berdiri di tengah kabut. Adit memperhatikan lukisan ini sangat lama, dan dia bilang, ini lukisan kok rasanya kayak ngeliatin kita ya? Tidak lama saat makanannya datang, bau masakannya memang sangat menggugah selera. Tapi entah kenapa Delis ini yang tadinya sangat lapar, tiba-tiba merasa mual sebelum menyentuh sendok. Dia mengajak teman-temannya, dia bilang ke teman-temannya, teman-teman kita doa dulu ya. Mereka semua menunduk. Tidak lama kemudian, beberapa detik berlalu, suasana langsung sunyi dan sepi. Tiba-tiba, Fahmi langsung membuka mata lebih dahulu, wajahnya seketika pucat. Keringat dingin keluar dari pelipisnya, ditanyalah dengan Rizal ini. Nih, kenapa? Fahmi cuma bisa menelan ludah, suaranya hampir tidak keluar. Lalu tidak lama dia bilang, di belakang kasir, gue lihat tadi ada pocong. Semua langsung menoleh ke belakang.
Di belakang kasir ini memang ternyata ada tirai kain yang menutup lorong kecil sekilas kosong. Fahmi melanjutkan dengan suara gemetarnya dia. Dia bilang, tadi pas kalian doa, tirainya kebuka sedikit. Gue lihat ada sosok yang berdiri, tinggi, putih, kepalanya miring, dan talinya juga kelihatan. Delis seketika langsung merinding hingga sendok yang dipegangnya ini sampai jatuh ke lantai. Saat itu juga bau rumah di dalam itu sangat bau anyir, bukan lagi bau masakan seperti kain basah yang lama disimpan. Tapi mereka mencoba tetap tenang dan mempercepat makan, tapi setiap suapan mereka terasa berat dan Delis juga merasakan seperti ada yang berdiri di belakangnya. Napasnya pendek, lehernya dingin, dan tiba-tiba Adit berbisik kepada Delis, "Lis, jangan nengok kaca itu ya." Tidak, tidak lama di sisi kiri ada kaca besar dan pantulan meja itu terlihat jelas. Tapi di pantulan itu Delis melihat satu sosok lain di belakang Fahmi yang berdiri putih, diam, dan juga tidak bergerak. Dan Delis di situ menahan diri untuk tidak berteriak dan tidak lama mereka langsung membayar dan juga keluar. Begitu kaki mereka menginjak tanah luar rumah makan itu, semua rasa langsung sesak itu langsung hilang. Dan Fahmi duduk di pinggir jalan, napasnya terengah, dan dia bilang, "Gue sumpah itu bukan halusinasi gue." Dan singkat cerita, di beberapa hari kemudian, si Delis ini menceritakan sebuah kejadian di rumah makan ini ke seorang kenalannya yang tinggal tidak jauh dari daerah tersebut. Orang itu hanya diam lama dan tidak lama dia berkata, "Oh, rumah makan itu ya." Ternyata menurut warga sekitar, rumah makan itu memang terkenal selalu ramai, meski lokasinya sepi dari keramaian. Pemiliknya disebut-sebut melakukan pesugihan, mengikat perjanjian dengan makhluk tertentu. Pocong yang dilihat Fahmi itu bukan penunggu biasa, tapi itu adalah tumbal. Nah, orang yang dipakai untuk menjaga tempat itu tetap hidup dan terus menarik orang datang ke situ. Warga sekitar bilang, kalau malam-malam tertentu memang terlihat sosok putih berdiri di belakang kasir, menghadap ke meja seolah-olah sosok itu sedang menghitung tamu. Dan sejak Delis tahu cerita itu, Delis dan teman-temannya bersumpah mereka tidak akan pernah datang ke tempat yang terlihat selalu ramai di daerah yang seharusnya sepi. Karena tidak semua keramaian itu datang dari manusia. Oke guys, itu cerita dari salah satu pengirim tajuk misteri. Gimana menurut kalian, serem atau tidak nih? Kalau serem, tulis di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Saya Diva Aurelia, pamit undur diri.